Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Fufu Fafa, Gibran maksudnya, tapi dia nulisnya memang Fufu Fafa ini. Fufu Fafa di depan kepala daerah, rakornya geser aja ke Akmil Magelang. Apa dia sedang membuat candaan apa gimana maksudnya ya? Dia aja banyak pamit-pamit di Akmil Magelang, bahkan pulang duluan. Kok sekarang nyuruh-nyuruh ke para kepala daerah ya? Coba kita dengarkan. Dan lucunya para kepala daerah ini tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang tertawa, hanya termangu saja gitu. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Lihat wajahnya. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Oke. Ini kayaknya berat sekali untuk Gibran membuka mata itu ya, kayak yang butuh effort besar itu. Kemudian barangkali dalam benak saya ini Gibran ini sedang mencoba sedikit melucu lah. Harapannya ada ger atau tepuk tangan, tapi tidak ada. Yang mendengar para kepala daerah malah termangu-mangu. Ini maksudnya apa ini? Nyuruh-nyuruh ini. Bercanda kah? Ngancem kah? Atau apa ini? Jadi bahasa tubuh maupun bahasa verbal dari Gibran ini masih harus terus di-upgrade kalau mau terus dipaksakan. Tapi ya gimana ya, sunatullahnya pemaksaan itu nggak ada yang bagus gitu. Semuanya hanya menjadi buatan saja, artifisial. Memang jagonya di artifisial ya. Bapaknya nggak usah campur tangan deh. Kok gitu ya raut mukanya? Ya itu tadi. Bukan hanya di sini. Ini ketika menyampaikan bahwa harus ke Akmil. Tapi di bagian yang lain juga menyatakan bahwa tidak ada program. Tidak ada program yang lain. Yang ada cuma program Presiden Prabowo. Ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Presiden Bapak Prabowo. Padahal yang sedang dihadapi oleh Gibran ini adalah para kepala daerah yang mungkin kan sekarang sedang pilkada nih. Mereka akan terpilih. Mereka terpilih karena apa? Salah satunya kan karena visi misi. Lah, kalau dibilang nggak ada visi misi gubernur wali kota, terus ngapain mereka harus kampanye dengan visi misinya? Apakah harus kampanye dengan banyakan bansos, BLT seperti yang dilakukan Gibran kemarin? Begitukah maksudnya? Satu itu. Yang kedua, Gibran juga tidak paham undang-undang otonomi. Bagaimana otonomi daerah ini diberikan keleluasaan untuk menjalankan programnya sesuai dengan
apa yang terjadi di daerah itu. Setiap daerah kan beda-beda masalahnya, tantangannya beda gitu. Nah sekarang harus disamakan semuanya, harus dari program Prabowo. Program Prabowo-nya juga apa? Ini tidak paham ini konteks tata negara ini Gibran. Jadi repot nih. Ngeri ini kalau dilimpahkan PLT-nya kepada Gibran. Untung saja Pak Prabowo tidak melimpahkan PLT-nya kepada Gibran ya, tapi langsung tetap di bawah komando Prabowo. Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Perlu diingat bahwa otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi menjadi cita-cita reformasi yang terrealisasi pasca Orde Baru. Fakta menarik di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani, yaitu auto bermakna sendiri dan nomos bermakna peraturan atau hukum. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat. Di sisi lain, kita juga melihat Jokowi mendadak ke Jakarta rindu cucu. Warganet tentu curiga nih lihat cucu atau ada agenda lain. Kenapa kemudian justru pada saat Prabowo ke luar negeri? Apa enggak bahaya? Ya tentu bahaya kalau kita mau melihat dalam konteks kewaspadaan. Dalam konteks ketika kita melihat rekam jejak Jokowi yang mengerikan gitu. Dengan langkah-langkahnya yang seperti wajan deso tapi daya rusaknya luar biasa. Kan begitu. Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi rupanya mulai jenuh menikmati aktivitas. Ya ini alibi barangkali ya. Ia bersama Iriana melepaskan penat dan menghabiskan akhir pekan di Jakarta. Jokowi terlihat berada di Bandara Adi Sumarno dan bersiap terbang ke Jakarta Kamis. Jadi sempat hari Jumatnya sholat Jumat di Istiqlal. Walaupun kita dengar juga di sini rumornya kenceng ketika Jokowi akan hari Kamis itu ya, Kamis sore itu akan masuk menjadi kader Golkar. Sudah siap-siap itu. Bahlil udah ngomong nanti sore akan ada kejutan. Tokoh yang akan masuk menjadi kader Golkar ya sudah kita prediksi saja Jokowi. Tapi kayaknya di detik-detik akhir ada sebuah tekanan yang luar biasa yang membuat Jokowi batal masuk ke Golkar. Nah, dengan kompak mengenakan baju bernuansa putih, masih putih juga ya, konsisten ini. Yang membuat vlog sembari menunggu pesawat yang hendak ditumpanginya. Nah, saya hari ini menuju Jakarta dengan Ibu Jokowi, naik Garuda. Dalam keterangan di captionnya, Jokowi mengatakan dirinya bersama sang istri bertolak ke Jakarta untuk menengok cucunya. Tentu ini beragam komentar yang muncul dari netizen ya. Betul nih lihat cucu atau ada agenda lain? Nah, kemudian kita lihat di hari Jumatnya momen Jokowi di Jakarta, sholat Jumat di Istiqlal didampingi Pratikno. Jadi ngeri juga ini ya. Pratikno, orang dekatnya Jokowi. Ketika Prabowo ke luar negeri, jangan-jangan di sini ada kong kali kong nanti. Momen kedatangan Jokowi ke Istiqlal diunggah oleh Instagram @masjidistiqlal. Hari Jumat, Jokowi terlihat mengenakan baju putih dan peci hitam, menempati posisi terdepan bersama badan pengelola masjid. Oke, dan seterusnya. Yang pasti kabar ini yang paling utamanya adalah ini didampingi oleh Pratikno. Ada apa Pratikno? Apakah Pratikno sudah koordinasi dengan Pak Prabowo? Ya mestinya begitu ya, agar tidak ada salah sangka. Nah, kabar lainnya, sekarang sudah terdokumentasikan lagi puzzle yang melengkapi bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran. Karena gegara beli tablet Samsung, netizen temukan bukti baru pemilik Cili Pari diduga Fufu Fafa. Jadi tadi sudah saya sampaikan di video sebelumnya yang lengkapnya ya, ini selintas saja. Jadi di hari yang kurang lebih sama, pemilik akun Cili Pari dan pemilik akun Fufu Fafa itu memposting tentang aktivitas dia yang baru saja membeli tablet Samsung S5 kalau tidak salah. Nah, kok bersamaan lagi? Tentu puzzle-puzzle yang lainnya banyak sekali ya. Bahwa nomor kontak yang didaftarkan ke Fufu Fafa dan Cili Pari sama juga ketika pendaftaran Gibran menjadi wali kota, kemudian di GoPay itu tadi dan segala macam. Udahlah, sudah semakin lengkap ini. Dan sekarang Jokowi sedang bersama Gibran di Jakarta
Prabowo di luar negeri. Ya, mudah-mudahan sih tidak ada hal-hal yang membahayakan, tapi kita patut waspada.